Hai guys, kembali lagi bersama Lydia Raja. Pada kesempatan kali ini Lydia akan membuat video tentang rangkuman materi komputer akuntansi kelas 11. Bab yang pertama yaitu data akuntansi perusahaan dagang. Nah, bagaimana cara pembuatan file data baru? Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih file data bisnis atau file data baru itu? File data baru itu merupakan file yang digunakan oleh aplikasi Mayop untuk menyimpan seluruh data yang di-entry ke dalam komputer. Perlu kalian ketahui, data yang diperlukan untuk pembuatan file data baru antara lain identitas perusahaan, periode akuntansi, teknik pembuatan akun, nama file, dan folder untuk penyimpanan file. Bab kedua, komputer akuntansi perusahaan dagang. Daftar akun perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang usaha utamanya membeli barang untuk dijual kembali dengan mengharapkan laba tanpa merubahnya sama sekali. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu format file daftar akun dalam bentuk text file. Yang kedua, file-file daftar akun dalam bentuk text file. Yang ketiga, daftar akun yang digunakan oleh perusahaan dagang yang akan kita buat di aplikasi Mayop. Ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, NPWP, dan alamat email, dan tahun berdirinya. Yuk kita praktekkan sekarang. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Karena kita tadi akan membuat file data baru dari sebuah perusahaan yang baru juga, tentunya kita akan membuatnya yang baru dengan cara pencet atau klik Create a new company file. Nah, ini tampilan selanjutnya dari menu aplikasi Mayop yang tadi kita pencet atau klik create, akan muncul bagian seperti ini. Ini adalah bagian introduction. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Jadi di bagian ini akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi Mayop secara singkat. Setelah kita baca, maka kita boleh mengklik bagian kolom next. Nah, setelah kita next, maka kita akan masuk ke company information. Nah, di sini berisi tentang data-data yang harus kita isi. Sesuai dengan data yang tadi saya tunjukkan dari PT Respati, kita harus mengisinya juga sesuai. Seperti contohnya, company name diisi dengan nama, yaitu PT Respati. ABN itu diisi sesuai dengan nomor yang tertera tadi. Address untuk alamatnya Jalan Laksamana, Adi Sucipto, Yogyakarta. Phone number jangan lupa diisi sesuai dengan yang tadi. Fax number untuk nomor fax jangan lupa diisi, dan email address untuk alamat emailnya harus sesuai ya. Lalu setelah semuanya terisi, maka kita klik next. Ini tampilan selanjutnya yang tadi kita next, maka kita akan masuk ke accounting information. Tell you about your accounting year. Ini merupakan bagian periode akuntansi yang paling penting yang harus kita isi, yang terdiri dari current financial year, tadi kita sesuaikan, yaitu 2006, last month of financial year, December, conversion month, January, number of accounting periods, 13 atau 13. Setelah sesuai, kita pencet next. Di semua data periode akuntansinya maka akan muncul seperti ini. Please confirm your accounting information. This information cannot be changed once the company file has been created. Jadi ini mau dijelaskan kalau kita udah membuat periode data akuntansi di awal tadi, jika kita mau merubahnya, ini adalah bentuk kata-katanya. Jadi misalnya udah kita buat, kita nggak bisa rubah lagi. Nah, tadi ada tulisannya tuh, information cannot be changed once the company file has been created. Jadi kita harus pastikan ini benar dan nggak salah. Setelah kita yakin dan percaya, maka kita harus mengklik next untuk kita berjalan ke selanjutnya. Keempat, yaitu account list. Build your account list. Select the option that most fits your needs. Kita harus memilih dari 3 option ini sesuai yang kita butuhkan. Kita akan pilih option yang ketiga, yaitu I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Kita akan sesuaikan dengan perusahaan dagang kita, yaitu setelah itu kita pencet next. Ini tampilan selanjutnya, kita masuk ke company file. Create your company file.
itu ada bagian column change yang ada tulisan click change if you would like to edit the name or location of your new accounting company file. Click the next button to create your company file. Jadi gunanya tombol change ini untuk mengatur atau mengganti nama file perusahaan kita sesuai keinginan kita. Agar kita memudahkan dalam menemukan file tersebut, kita harus membuat namanya itu sekreatif atau seunik mungkin sehingga kita akan mudah menemukannya. Nah, gunanya change ini juga selain memudahkan juga membuat kerja kita lebih cepat karena kita dapat membuat folder baru yang berisikan tentang data-data perusahaan Mayop kita. Setelah itu, jika sudah, kita akan klik next. Tadi next dari company file, kita masuk ke conclusion yang ada tulisan congratulations, thank you for becoming an Mayop customer. Nah, kita di sini pilih setup assistant. Tapi command center juga boleh, terserah kalian. Di sini tampilan awal setelah kalian tadi memasukkan atau membuat file data baru. Nah, jika kita ingin lihat kebenarannya, kita akan mencet setup, company information, lalu kita klik nih apakah benar namanya, alamatnya, phone numbernya, atau fax mail, email address bisa kalian ganti kecuali periode akuntansi. Jika sudah kalian oke, lanjut kita akan masuk untuk membuat kartu piutang dengan cara klik command centers, pilih card file, lalu card list. Nah, untuk membuat kartu piutang kita pilih customer, lalu kita new. Kita masukkan namanya seperti contohnya PT Jaya Abadi. Lalu kita enter. Kalian bisa masukkan biasanya kode itunya C001. Kalian bisa masukin semua identitas dari si PT Jaya Abadi ini, dari mulai address, city, state, postcode, country, lalu phone numbernya, email, website mereka, lalu kontak personal. Kalian juga bisa memilih ini company atau individual. Pokoknya ini tuh untuk identitas dari customer kalian. Jika sudah, kalian oke. Lalu cara membuat kartu utang sama seperti cara membuat kartu piutang, yaitu kita pencet supplier. Lalu kita pencet new lagi. Sama caranya kita masukkan nama supplier kalian, misalnya UD Jaya. Misalnya, lalu sama kalian enter, kalian masukin card ID-nya misalnya S001. Kalian masukin alamatnya juga sama kayak tadi, address, city, state, country. Pokoknya ini semua identitas yang berkaitan dengan si UD Jaya. Lalu kalian oke. Ini tuh kalian bisa lihat kartu piutangnya dan kartu suppliernya. Jika sudah, kalian bisa klik close. Lalu selanjutnya aku mau ngasih tahu cara buat account list. Kalian bisa pencet langsung di sini, atau kalian juga mau dari command center. Terus kalian pencet account, lalu account list. Nah, ini akan muncul seperti ini. Account itu isinya kayak gini. Kalau kalian mau buat baru, caranya bisa new sesuai dengan pembagian ini akun yang ada dari mulai asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Pertama, misalnya kalian nggak usah ngapus ini, kalian bisa rubah aja langsung dengan cara edit. Misalnya ini diganti dengan ini kan udah bener ya, cash in bank, nggak usah diganti lagi. Nih kayak gini. Misalnya kalian mau ganti, contohnya jadi contoh gantinya kayak gini nih, cash. Kalian tinggal ketik aja lagi cash in bank, lalu kalian sesuai account number tuh nomor akunnya, lalu tipenya itu dia termasuk apa, dia termasuk di bank. Kalian pencet bank, oke. Lalu kalian sesuaikan, pokoknya sesuai dengan akun perusahaan dagang kalian. Kalian lanjut bisa ke satu-satu sini, liability, ganti masukin. Misalnya kalian ingin buat baru, kalian gampang tinggal new, lalu kalian ketik nomornya berapa, misalnya 1200 misalnya ya. Kalian tinggal enter, lalu kalian tulis nama akun kalian apa, tinggal oke. Sama selanjutnya seperti itu, equity, income, sama seperti itu ya. Aku mau ngasih tahu cara ngapus kalau misalnya kalian kedouble atau salah kayak gini nih. Ini kan ada dua ya PTKS-nya. Kalian pilih salah satu. Nih, yang other asset ini berarti salah nih. Kalian tinggal klik edit.
lalu kalian klik kanan mouse kalian, nih, delete account. Nah, hilang kan? Gak ada 2 lagi. Itu cara menghapus account jika kalian ada yang salah.